Dilanjutnya Ibu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaisar Al-Farizi dari Universitas UIN Bandung. Di situ pada mau memaparkan mengenai membangun komunikasi yang efektif dalam keluarga. Nah, menurut Ibu komunikasi yang efektif teh kayak gimana sih di keluarga teh? Nah, kenapa komunikasi sangat penting dalam keluarga? Karena di keluarga teh adalah tempat pertama anak belajar mencintai, memahami, dan didengarkan. Jadi dimulailah membangun si rumah teh tempat yang nyaman bagi si anak-anak teh. Kenapa? Karena supaya si anak tuh biar nyaman, biar terbuka, atau biar biar lebih leluasa gitu dalam mengekspresikan si anaknya di rumah. Nah, ketika komunikasi yang hangat, keluarga menjadi ruang aman bagi tumbuh karakter remaja. Jadi ketika si rumah aman deh atau si keluarga aman deh, si anaknya merasa aman. Kalau misalkan dalam bahasa Sunda nama tempat panglumpatan cenah. Jadi ketika si anak bosen atau misalkan aya keluh kesah ya di luar atau di sekolah, misalkan pengen keluh kesah teh yang tos we cerita ka mamahna atau ka bapana gitu. Jangan gitu. Biasanya. Nah, apa itu komunikasi efektif? Nah, komunikasi efektif teh cara berbicara dan mendengarkan yang membuat dua pihak saling mengerti tanpa salah tangkap. Jadi komunikasi efektif teh dua pihak, misalkan si anak sareng si ibu ketika ngobrol teh nyambung muhun gitu dah. Itu misalkan si anak teh cerita mah tadi kakak atau teteh atau AA misalkan di sekolah teh atau eskul gitu S1 dulu ya ada si bawah teh kalah gitu ya gitu kan komplek HP gitu kan. Nah itu teh efektif gitu Bu. Jadi nanti efektifnya dinamungkan si anak teh misal di sekolahnya tuh teh kakak teh ngiring eskul gitu kan. Oh eskul namanya gitu kan. Eskul misalkan pramuka oh eskul pramuka iya mah gitu kan. Emang apa aja eskulnya teh cenah di pramuka teh kakak teh belajar kayak misalkan cara baris berbaris atau misalkan belajar tali simpul dan lainnya seperti itu. Nanti saja mengapa komunikasi dengan remaja itu sering terhambat? Kunaon sih komunikasi sareng remaja gitu sok terhambat. Nah, remaja teh sedang mencari jati diri dan ingin dianggap dewasa. Biasana remaja masa puber teh di masa SMP sebenarnya. Masih di SMP. Di masa SMP sareng kadang si remaja itu teh hoyong milarian jadi dirina terus teh kadang oke orang tua teh kadang masih memandang mereka teh sebagai anak kecil gitu kan. Walaupun gitu abdi ge sok dianggap sama anak kecil we gitu. Tos ieu ge tos ageung ge nuhun. Nah gitu Bu. Nah, kadang si anak teh asa sanes risih tapi hoyong milarian jadi dirina. Jadi bergantung ke mamahna atau ke orang tuana gitu. Dan terus si anak teh hoyong di hartoskeun gitu. Dihartoskeun ke orang tuanya teh. Nah, tips berkomunikasi dengan remaja kumaha sih cara berkomunikasi yang efektif dengan remaja teh? Nah, yang pertama itu jangan membandingkan anak dengan orang lain. Biasa nama ketika misalkan ibu-ibu dengan kosong dibagi lapor, jangan bagi lapor misalkan. Misalkan dipanggil barangkali ibu teh, anak ibu teh biasa we bos patingali
putra batur teh ranking atau cuma tuh tinggal bilang batur mah tos ranking cenah ranking kayak gitu atau tong gitu ibu itu teh membuat si anak teh kayak misalkan abdi teh kayak minder kayak gitu kayak si mama teh tidak berpihak ke teteh atau ke kakak atau ke teh gitu kan. Nah jadi kumaha carana da upami murang kalima atau anak mah pasti wae kumaha carana bahagiakeun orang tuana dengan cara apapun gitu. Nah, terus hargai kebutuhan mereka akan privasi. Maksana kieu akan privasi teh misal si kakak atau si AA atau si teteh teh wis sakola ya. Asa parangat permut we. Nah, eta teh tong akan ditaruskeun, ada teh kunaon sih parangat permut gitu kan. Kieu teh coba we. Kieu teh diangkat dulu atau dibiarin dulu misal. Mungkin kalau misalkan udah agak lama kebaikan kan si kakak teh ngerem dari teman tanya ke si kakak atau si A atau si teteh kenapa gitu kan. Tadi juga langsung ngawaler atau ngejawab cerita pasti cerita kan. Tadi tuh di sekolah tuh aku teh diomelin sama guru atau misalkan gak ditemenin sama temen teh. Oh iya kenapa tuh gitu kan. Nah itu teh kasih kebutuhan pastinya dulu gitu kan. Terus apresiasi usaha bukan hanya hasilnya. Misalkan kieu si anak teh pada usaha teh misal kompetisi misal kompetisi main bola ku ibu-ibu teh tong ditaroskeun meunang teu gitu kan tong ditaroskeun gitu tapi kumaha tadi kompetensinya apakah seru gak gitu paling gitu naik dasar halus. Nah terus aya anu ka opat buat kesepakatan aturan keluarga bersama. Misal ku mamah teh sanes dilepaskeun atau sanes di country jadi kieu misalkan si anak teh bade ameng teh ada mau peraturan satu warga teh sok hek wae bade ameng mah tapi tos upami tos jam 5 gerak gitu kan. Itu teh membuat si anak teh kayak oh iya aku teh sebelum jam 5 teh harus gerak pulang gitu kan. Terus kenali teman dan aktivitas anak tanpa terlalu mengontrol. Misalkan dia bade ameng di misalkan wah abdi bade ameng sareng saha misalkan sareng rencangan ditaruhna si rencangan teh ameng ka mana gitu kan. Misalkan kerja kelompok lah gitu. Oh kerja kelompok, di mana kerja kelompoknya? Misal di Bumi Api gitu misal. Oh di Bumi Api mungkin tos upami tos wonten atau udah sore pulang ya karena anak ibu teh gak boleh pulang malam banget gitu kan. Itu terus libatkan mereka dalam keputusan kecil sehari-hari. Misal gini Bu, keputusan kecil sehari-hari teh ketika anak mau berangkat sekolah atau mau bangun tidur kan suka ditanya ya sekarang mau makan apa gitu kan. Nah itu teh membuat si anak teh kayak terlibat dalam keluarga teh. Jadi misalkan abdi mah yang sahur anak teh kakak mah pengen ini aja sarapannya sama nasi goreng aja sama ibunya teh langsung dilaksanain masak nasi goreng. Itu teh membuat si anak teh kayak apa ya dihargain gitu sama orang tuanya gitu kayak ya udah gitu dihargain. Next. Terus nah upami aya ciri komunikasi yang efektif dengan remaja teh kumaha sih? Nah ciri komunikasi yang efektif teh yang pertama tuh terbuka dan jujur. Misalnya si anak teh kenapa sekarang teh ada kasus banyak pembulian atau perundungan atau gimana? Karena dalam keluarganya tuh kebanyakan ya si anaknya tuh kalau misalkan dibully tuh gak bilang ke orang tuanya kayak dipendem aja gitu kan. Nah itu tuh membuat si komunikasinya tuh tidak efektif. Nah di sini teh harus terbuka dan jujur antara orang tua dan anak itu. Yang kedua adalah saling menghargai. Misalkan keputusan sang anak, misal ketika SMP kan si anak teh kadang kelas 3 ya
pas kelas 3 SMP tuh pengen SMA atau SMK atau pesantren kan, satu ditanya lagi ke kakak habis SMP atau lulus SMP mau kemana gitu kan. Kakak mah pengen pesantren tuh, alhamdulillah meren bukan ke pesantren meren, kamu bukan ke pesantren, nah dihargai we misalkan, tapi dengan beberapa pertimbangan gitu. Kalau misalkan di pesantren teh apa aja sih gitu kan, misalkan pembiayaan mungkin ya, terus apa lagi gitu. Nah yang terakhir adalah lembut namun tegas. Nah lembut namun tegas teh sepados tadi bade ameng teh hei buat menggawai pada ameng paham, tapi menggawai ameng tapi atas jam 5 grafiknya gitu kan, itu kan lembut dan tegas. Upami di apa ya, di keluarga ibu, para ibu ada yang seperti ini, selamat pertahankan gitu kan, karena ini tuh ciri komunikasi yang sangat efektif seperti itu. Dan yang terakhir kesimpulan, remaja akan lebih terbuka ketika merasa diterima dan dipercaya. Jadi si murang kali atau anak ibu teh bakal diterima, bakal terbuka misalkan apa keluh kesahnya ke ibu teh sebagai ibu ya, ketika merasa diterima, kayak pendapatnya diterima, terus keputusannya diterima, terus kayak misalkan tindakannya juga diterima. Namun dalam hal ini teh diterima teh bukan apa ya, bukan dilepas begitu saja, melainkan kayak diatur lagi gitu seperti itu. Mungkin seperti itu para ibu mengenai penyuluhan cara efektivitas komunikasi kepada remaja. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.